Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Dilam di channel kesayangan kalian Poin News. Sepertinya ya, ada yang mau nyusul Noel sama Nadim nih. Terakhir kasus kota haji yang sampai sekarang ini tak kunjung diumumkan siapa tersangkanya setelah kemarin pernyataan Ustadz Basamalah yang juga mengaku merupakan korban setelah diperiksa sebagai saksi kurang lebih 8 jam. Ternyata puzzle-nya mulai terbentuk nih. Katanya Gus Yakut ini sengaja memainkan SK Kota Haji setelah ada lobby asosiasi, tapi kenapa sampai sekarang tidak diumumkan siapa dalang utamanya? Apa ada orang besar? Dugaan besar bahwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bisa menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Kota Haji semakin menguat. Sejumlah faktor utama dari hukum dan fakta penyidikan yang telah dibuka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menunjukkan bahwa posisi Yakut ini tidak lagi sekedar saksi biasa. Berikut beberapa alasan yang memperkuat potensi penetapan status tersangka terhadap Yakut. Yang pertama, Yakut ini adalah penandatangan SK inti yang jadi barang bukti, juga surat keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 merupakan dokumen kunci yang menjadi dasar pembagian kota tambahan secara tidak sesuai undang-undang. SK ini ditandatangani langsung oleh Yakut sendiri saat masih menjabat Kemenak tanpa konsultasi resmi dengan DPR. Bahkan KPK menyebut SK tersebut sebagai pintu masuk pelanggaran hukum karena menjadi dasar resmi yang melanggar proporsi kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Jika SK itu dijadikan sebagai alat manipulasi kota yang berujung pada jual beli jatah haji, maka penandatanganan akan memikul tanggung jawab hukum langsung. Yang kedua, sudah dicegah ke luar negeri bersama dua figur kunci lainnya. Pencegahan Yakut oleh KPK ini bukan langkah biasa ya, yang menurut Undang-Undang KPK, cegah tangkal ke luar negeri umumnya dilakukan terhadap pihak yang dianggap relevan dalam proses penyidikan yang memiliki resiko tinggi menghilangkan bukti ataupun melarikan diri. Dalam kasus ini, dua pihak lain yang juga dicegah adalah seorang staf khusus Menak dan pimpinan asosiasi travel. Ini memperkuat dugaan bahwa ada komunikasi dan transaksi internal yang sedang diusut. Jika komunikasi itu menjerat pejabat level menteri, maka penetapan tersangka tinggal soal waktu dan bukti administratif. Kemudian yang ketiga, sudah diperiksa dan dicecar 18 pertanyaan. Fokus aliran dana. Dalam pemeriksaan pertama, Yakut ini dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik KPK. Sebagian besar berkaitan dengan proses penetapan SK dan hubungan dengan pihak asosiasi penyelenggara haji. KPK juga telah menyita dokumen komunikasi, daftar distribusi kota, serta potensi catatan aliran dana yang muncul dari pembagian jatah haji khusus tersebut. Juru bicara KPK mengatakan bahwa pendalaman akan berlanjut hingga penelusuran rekening dan komunikasi elektronik. Artinya jika ditemukan indikasi pemberian imbalan atau gratifikasi komunikasi dari asosiasi ke pejabat yang menerbitkan SK, maka unsur pasal suap bisa terpenuhi. Dan yang keempat ya, KPK dari penyelidikan ke penyidikan adalah sinyal penting. Ini artinya ya, KPK sudah menemukan ya setidaknya dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menelusuri tindak pidana korupsi. Ya, walau nama tersangka belum diumumkan secara resmi, pola yang digunakan KPK biasanya menunjukkan bahwa satu atau lebih dari nama yang sedang dalam finalisasi penetapan. Posisi Yakut sebagai penentu kebijakan dalam kasus ini membuatnya berada di posisi paling rentan untuk dijerat. Dan yang kelima ya, tekanan publik dan politis tidak lagi bisa melindungi Yakut, bukan lagi pejabat. Ia sudah tidak memiliki posisi dalam pemerintahan pasca reshuffle oleh Presiden Prabowo. Artinya secara politik dan hukum ia tidak punya lagi kekebalan jabatan atau daya tawar kekuasaan yang bisa menahan proses hukum. Nah, kondisi ini ya berbeda dengan saat ia masih menjabat dan punya akses terhadap struktur pemerintahan bahkan ormas tertentu. Kini semua proses hukum terhadapnya hanya bergantung pada bukti dan keberanian penegakan hukum. Berdasarkan posisi, peran administratif, dan hasil awal penyidikan, Yakut ini memenuhi tiga unsur utama yang biasanya digunakan KPK dalam penetapan tersangka, yaitu ada kewenangan resmi dalam pengambilan keputusan atau penandatanganan SK, dan yang kedua ada dugaan pelanggaran hukum penyimpangan kota dari ketentuan undang-undang, dan yang ketiga ada dugaan pelanggaran hukum serta kerugian negara
atau potensi keuntungan pribadi kelompok penjual kuota dengan nilai tinggi di pasar travel. Jika ketiga unsur tersebut diperkuat dengan bukti dokumen, rekaman komunikasi, ataupun aliran dana, maka penetapan status tersangka terhadap Yakut hanya menunggu waktu saja. Kasus ini bukan hanya soal haji, tapi soal keadilan dan juga integritas negara. Jika dugaan manipulasi kuota ibadah sebesar ini tidak ditindak secara tegas, maka wibawa hukum kembali runtuh. Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai mendalami dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pembagian kuota tambahan haji tahun 2024 oleh Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Yakut Khalil Qomas. Penetapan SK Menak nomor 130 tahun 2024 yang membagi tambahan 20.000 kuota haji secara merata 50/50 untuk haji reguler dan khusus menjadi sorotan tajam karena dinilai menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kritik menguat setelah informasi muncul bahwa SK tersebut diduga terbit setelah adanya lobi dari sejumlah asosiasi penyelenggara haji khusus yang notabene memiliki kepentingan bisnis dalam distribusi kuota tersebut. Padahal ya, menurut regulasi, kuota nasional dibagi sekitar 92% untuk haji reguler dan 8%-nya untuk haji khusus. Dengan kata lain, tambahan kuota 20.000 ini semestinya juga mengikuti porsi yang serupa, namun melalui SK nomor 130 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Yakut ini, pembagian tersebut justru dipecah secara merata, yaitu 10.000 untuk reguler dan juga 10.000 untuk khusus. Langkah ini dinilai sejumlah pakar hukum tata negara sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas proporsionalitas dan menyimpang dari aturan perundang-undangan. Proses penerbitan SK ini memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk di DPR dan organisasi pengawasan publik. Sejumlah pihak menyoroti bahwa keputusan ini tidak melibatkan pembahasan publik atau konsultasi dengan Komisi 8 DPR RI. Padahal hal tersebut menyangkut distribusi kuota ibadah yang bersifat sensitif dan menyentuh kepentingan publik secara meluas. Bahkan beberapa anggota Komisi 8 ini menyebut penerbitan SK tersebut sebagai manipulatif dan bermuatan politis. KPK menduga bahwa keputusan membagi kuota secara merata ini membuka ruang permainan bisnis oleh sejumlah penyelenggara haji khusus. Informasi awal menyebutkan bahwa kuota haji khusus yang didapat dari tambahan kuota ini dijual dengan kisaran harga 2.600 US dollar hingga 7.000 dolar atau setara dengan 40 juta hingga 110 juta rupiah per jemaah. Dengan total 10.000 kuota tambahan haji khusus, potensi keuntungan beredar di pasar bisa mencapai hampir 1 triliun rupiah.